Seringkali pemerintah itu kan bilang negara nggak boleh kalah, kan gitu. Faktanya apa dalam kasus pagar laut? Telak itu, negara kalah. Mulai dari bulan Juli, Agustus pada saat KKP sudah tahu 5 kilo, tapi tetap dibiarkan. Dan sekarang negara kalah. Kenapa? Pelakunya nggak diketahui kan gitu loh. Ini kan goib, seolah-olah goib. Pelakunya nggak diketahui, justru negara malah jadi repot, harus membongkar dan tidak diketahui siapa. Jadi jelas-jelas pemerintah yang bilang negara nggak boleh kalah pun telak kalah dengan siapa? Oligarki. Kan gitu. Tata kelola hari ini itu tidak berangkat dari akidah Islam. Nah, kalau masih dipertahankan tata kelola, kelola laut, kelola hutan, kelola dan lain-lain yang kepemilikan umum itu tidak dengan cara Islami, potensi itu saya pikir bukan hilang, akan tambah besar. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Muslim, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam podcast Bincang Peduli bersama Forum Sinergi Muslim. Dan kesempatan ini kita akan bahas tema yang dalam sepekan terakhir ya cukup memancing perhatian publik, yaitu kontroversi ya keberadaan pagar laut di Tangerang. Ya. Kita tahu bahwa dalam beberapa hari ini, ya, berita-berita mengenai adanya pagar laut menjadi perhatian yang sangat serius. Ya. Bukan hanya sekedar keberadaan pagarnya sendiri, tapi ini juga dihubungkan dengan kedaulatan negara. Ya. Kenapa? Karena laut merupakan aset milik bersama yang harusnya semua orang bebas untuk mengakses, semua orang bebas untuk memanfaatkan. Tapi hari ini kita lihat sepertinya ada sekelompok orang dengan kepentingan tertentu ingin memanfaatkan laut tersebut dengan membakarinya. Nah, bagaimana kita lihat dari perspektif Islam? Nah, kita akan bahas bersama dua narasumber yang sudah hadir, ada Ustadz Ray Iskandar dan Ustadz Muhammad Irfan. Baik, ke Ustadz Ray dulu, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, Ustadz memperhatikan ya banyak pemberitaan mengenai pagar laut di Tangerang. Nah, Ustadz melihat seperti apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harus dipahami, ini informasinya mungkin setelah terdengar di Tangerang, ternyata tempat lain juga bunyi. Ada lagi yang Di Bekasi, di Medan, di Surabaya. banyak. Nah, sebagaimana sebelumnya kita sering dengar itu, no viral no justice. Kalau nggak viral nggak kena hukum gitu. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi dengan seperti ini, Ustaz. Nah, artinya kalau melihat kondisi tadi, ini kan negara abai atas amanah yang ada dalam pundaknya. Bahwa itu adalah bagian yang harus diperhatikan oleh negara. Cuma persoalannya begini, hari ini kan negara itu kan tidak menerapkan Islam gitu ya, sehingga artinya siapapun bisa menguasainya. Tadi Ustadz Syukur sampaikan di pembukaan itu bagaimana laut itu harusnya bisa diakses oleh siapapun. Nah, itu menunjukkan bahwa laut itu memang kepemilikannya milik bersama gitu. Nah, itu sebagai awalan. Saya pikir itu. Ya, reaksi dari terutama tentara angkatan laut ya, kemudian ada perintah untuk bongkar gitu ya. Nah, itu katanya juga untuk menjalankan perintah presiden membongkar pagar tersebut. Nah, ini apakah sebuah reaksi yang normal ataukah memang ada sesuatu? Kenapa? Karena memang ternyata kan reaksi dari pihak yang lain ya, Kementerian Kelautan kalau nggak salah itu minta ditunda dulu, jangan dulu dibongkar ya, termasuk beberapa reaksi dari instansi yang lain. Ini bagaimana Ustaz? Iya, tadi ada berita bagus ya. Saya tadi ikuti online sebentar. Jam 11 kurang seperempat hari ini akan dibongkar. 11 kurang seperempat hari ini, tanggal 22 hari ini, Januari akan dibongkar oleh KKP dengan Angkatan Laut. Artinya sudah final. Nah, mudah-mudahan tidak hanya di situ. Saya katakan tadi, semua harus dibongkar. Karena yang ramai di Tangerang, yang 30,16 km, ternyata di tempat lain juga banyak yang seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan polemik ini selesai. Artinya apa? Kemarin kan ada tarik-menarik, sampai ada mengatakan, ini menterinya masih ngikuti rezim lama.
ditarik oleh rezim ini, gitu kan? Sehingga ada dia nurut ke siapa nih? Nurut ke sana apa ke sini? Mudah-mudahan saya melihatnya bahwa mudah-mudahan dengan turun RI 1 yang sekarang itu akan selesai. Tapi tidak hanya di situ. Di tempat-tempat lain harus diperlakukan sama. Iya, pertanyaan menarik itu kenapa sampai ada pihak yang ingin laut itu dikuasai sendiri ya? Itu kan jadi pertanyaan besar buat kita. Motif dibalik itu sebenarnya itu apa? Kemudian apakah tadi reaksi aparat negara ya itu apakah sudah cukup dengan seperti itu? Atau memang perlu yang lebih jauh misalnya untuk tadi mendalami motifnya dan termasuk misalnya sampai menghukum orang-orang yang melawan itu supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari? Iya, kita miris melihatnya Ustaz. Contoh yang saya ingin coba batasi ya, 30,16 itu. 30,16 km itu. Sampai hari ini tidak tahu siapa pemiliknya. Aneh itu ya. Itu kan jadi aneh. 30,16. Padahal ini semua sudah dipagari. Ada TNI, ada Depuhub, Perhubungan Laut kan. Kemudian ada Dirjen sendiri yang ngurusin tentang kelautan. Ada KKP. Itu 4 instansi setidaknya. Belum polisi air, polisi air. Nah itu masa nggak tahu gitu kan. Nah ini berarti ada siapa gitu. Jadi untouchable. Kalau bahasa saya untouchable, tidak tersentuh. Nah sekali lagi kalau melihat fenomena hari ini, ternyata yang untouchable tuh kita bisa pastikan atau mungkin potensi ada di situ bahwa ini ada penguasa. Ada penguasa yang memang kelasnya bukan kelas biasa, kelas paus ini. Kelas paus, kalau kakap kan biasa ya Ustaz ya. Ini kelas paus kelasnya. Kemudian ini potensinya udah jelas dibuktikan dengan update data sampai hari ini. Oh iya itu dipastikan adalah punyanya Aguan gitu. Atau terafiliasi dengan Aguan. Yang dia adalah pemilik konsesi keberadaan PIK 1, PIK 2. Jadi sekali lagi melihatnya, oh iya orang ini memang sebagaimana podcast kita sebelumnya, orang-orang seperti beliau, Aguan itu adalah seorang oligark, penguasa besar yang memberikan jasa pada penguasa negeri ini untuk berkuasa. Jadi ini tidak hanya di sini Ustaz, dimanapun juga sama. Kalau kemarin lihat ya, perayaan Trump, pada saat pelantikan itu dia mengumpulkan pengusaha-pengusaha besar. Ya, apa bedanya dengan negeri ini? Bukankah negeri ini hanya negeri pengikut? Melihat bagaimana tuannya menjalankan aturan itu sebagaimana demokrasi, sesuai dengan kehendak rakyat. Nah, artinya apa? Ekses tadi seperti contoh ini tentang laut ini bisa dipagari. Aneh kan, laut bisa dipagari. Iya, itulah hanya terjadi mungkin di negeri kita ya. Saya pikir tidak ya. Tidak juga. Tidak juga. Kalau karena sudah greedy ya. Kalau dalam sistem kapitalis itu greedy ya. Greedy itu kan rakus ya. Contoh misalnya, saya belum lama, sebulan lalu lah, saya berangkat ke PIK 1. Ada di situ tanah putih itu. Itu sepertinya modelnya akan direklamasi juga. Laut itu dipagari, akses itu tidak atau dibatasi masyarakat. Tujuan untuk apa? Test the water, kira-kira berapa lama, dia minta legalitas, kan itu ada legalitas, muncul HGB, muncul tadi ada kekuasaan di situ yang bermain. Ntar tinggal tunggu waktu, perluasan itu berapa juta hektar akan ada tanah baru atau reklamasi atau pulau baru. Nah, jadi sekali lagi, yang miris itu Ustaz, hari ini tuh saling tidak mengaku, kedua penguasanya seperti segan untuk menegur. Tahu tapi mungkin pura-pura tidak tahu. Saya yakin di situ. Karena semua jadi rahasia umum ya. Kemarin kita lihat juga tayangan di sebuah televisi ya, bagaimana nelayan kecil pun juga tahu siapa di balik pagar laut itu. Gitu. Tapi kenapa pemerintah begitu sulitnya seolah-olah mengetahui siapa pemiliknya? Iya. Sepakat. Jadi, ini ke Satirvan mandang kasus ini seperti apa? Ya, supaya nanti juga ini pemirsa clear ya, bahwa apa yang kita alami hari ini itu tidak lepas dari kondisi negeri yang sedang tidak baik-baik saja, termasuk sistem yang hari menguasai kita adalah bukan sistem yang baik yang diturunkan oleh Zat yang Maha Baik. Silakan Zat. Baik, jadi kalau kita melihat pagar laut ya, harusnya ini kan sebagai sebuah penyadaran. Penyadaran kepada khalayak masyarakat umum, inilah potret gambaran demokrasi kapitalis.
Jadi gambarannya seperti apa? Gambarannya yang tadi disebut pagar laut itu sudah sepanjang 30 kilo, 30,16 kilo, itu dalam tanda petik dibiarkan. Padahal dalam rilisnya katanya KKP itu sudah tahu. Sejak bulan Juli Agustus itu sudah tahu. Pada saat panjangnya itu masih 5 kilo. Kan, gitu. Nah, tetapi kemudian ada pembiaran. Bukan tidak tahu, tapi pembiaran. Kenapa? Karena sepanjang itu pemerintah unit terkecil, desa atau kelurahan, itu pasti tahu. Kemudian atasnya kecamatan itu juga tahu. Sampai KKP kan juga tahu, level kementerian itu sudah tahu. Tapi dibiarkan. Nah, begitu kemudian viral, dipersoalkan di media, baru kemudian seolah-olah turun untuk mengurusi, tapi ternyata juga tidak. Kenapa? Karena kemudian bilang kami lagi mendalami, kami lagi memproses kan gitu loh. Padahal dari 5 kilo sampai 30 kilo itu dibiarkan. Kalau saat itu langsung dieksekusi, itu selesai lah. Artinya tadi saya sebut ini sebagai sebuah penyadaran kepada masyarakat. Ini loh potret demokrasi kapitalis yang dikuasai oleh oligarki, bahwa seluruh aset kekayaan negeri itu kalau bisa dikuasai semua, mereka akan kuasai. Termasuk yang kemudian menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Itu kan pantai, tempat rakyat kecil, nelayan kecil mengais ikan kan gitu loh. Untuk kehidupan mereka sehari-hari, begitu dibatasi, mereka nggak punya akses. Jadi yang miskin kemudian dibatasi sumber pencahariannya, itu makin miskin kan. Dan negara tidak peduli kan gitu loh. Ya Ustaz, kita lihat bagaimana Islam memandang ya Ustaz, kaitannya dengan laut, pantai, dan pengelolaannya Ustaz. Apakah memang dalam Islam diperbolehkan, misalnya ada sebuah korporasi ya yang melakukan pengelolaan, kemudian dia monopoli ya pengelolaan tersebut, dan sehingga tadi membatasi akses dari masyarakat umum ya untuk misalnya nelayan mencari ikan di situ, mungkin masih bisa, tetapi sangat dibatasi dan menjadi lebih tidak efisien, karena kemudian kata nelayan itu kan harus berputar gitu ya mencapai titik itu sehingga boros minyak dan seterusnya. Gimana Ustaz menurut Islam? Ya, kalau dalam pandangan Islam, laut itu sebagai salah satu milik umat atau milik rakyat, milik umum, sebagaimana hadis dari Kanjeng Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad atau Abu Dawud, riwayat Abu Dawud, an-nasu suraka'u fi salasin, alma wal kala wan nar. Jadi umat ini, rakyat ini, manusia ini berserikat atas 3 hal. Yang pertama adalah alma, air. Air itu meliputi lautan, meliputi danau, meliputi sungai kan gitu. Nah, yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang orang banyak itu berkepentingan terhadap air di sana, salah satunya tadi pantai dan laut itu sejatinya adalah milik umum, milik rakyat bersama. Setiap individu rakyat, ini saya tegaskan ya, setiap individu rakyat harus punya akses terhadap alma air dan tidak boleh dibatasi, tidak boleh dikuasai. Negara itu harus menjamin bahwa akses dari rakyat itu terpenuhi. Nah, dalam kasus pagar laut tadi yang di Tangerang itu, pertama itu dikuasai oleh individu, kemudian negaranya justru membiarkan dalam tanda petik atau malah justru melindungi individu yang menguasai itu. Nah, dalam pandangan Islam tidak boleh. Dalam pandangan Islam. Jadi tetap itu milik umum. Kalau rakyat kecil itu mau memanfaatkan laut dengan mengambil ikannya, itu negara justru akan memfasilitasi. Jadi contoh misalkan terhadap rakyat miskin, nelayan miskin, kalau dia nggak punya kapal, dikasih kapal. Kalau dia kapalnya jelek misalkan, dia kasih kapal yang lebih bagus, sehingga kehidupan pencahariannya itu juga akan terfasilitasi. Tapi kalau kemudian ada rakyat yang punya modal gede, juga difasilitasi.
Contoh misalkan, laut itu kan ada laut dangkal di pantai, ada laut dalam di lepas pantai sana. Nah, pengusaha-pengusaha besar itu kan juga memanfaatkan laut untuk mengambil ikan dan lain sebagainya. Dan kita juga ingat di laut itu bukan hanya ikan, ada yang lain, yaitu apa? Mutiara. Nah, itu juga sangat luar biasa gitu. Nah, akses terhadap mutiara itu juga harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Siapapun yang kemudian mau memanfaatkan laut dipersilakan. Nah, jadi dalam pandangan Islam tegasnya yang pagar laut itu tidak boleh. Ya, saat kalau lihat sejarah Islam itu apakah ada pernah terjadi ya kasus-kasus seperti ini ya, ada individu masyarakat yang menguasai sumber daya milik umum ya, kemudian negara memberikan teguran atau apa istilahnya hukuman bahkan ketika dia melakukan pelanggaran seperti itu. Kalau dalam kasus laut, mohon maaf saya belum pernah menemukan ya itu di dalam sejarah Islam. Tapi kalau yang ditemukan yang pada zaman Nabi itu adalah pada garam, pada tambang garam. Jadi pada saat itu ada satu sahabat yang kemudian meminta tambang garam karena Nabi saat itu terbatas informasinya, kemudian tambang garam itu diberikan. Ternyata diprotes oleh para sahabat, ya Nabi, apakah engkau tahu tambang garam itu seperti apa? Itu seperti air yang mengalir, jadi debitnya itu luar biasa. Nah, mengetahui informasi seperti itu, kemudian tambang garam itu ditarik kembali oleh Nabi. Pemberian itu ditarik kembali. Padahal dalam pandangan Islam, pemberian yang sudah diberikan itu kan nggak boleh. Tapi kasus ini, karena tambang garamnya itu adalah menguasai hajat hidup orang banyak, debitnya luar biasa, kemudian ditarik lagi. Nah, dalam pandangan Islam, seperti itu contohnya. Nah, kalau tentang laut, setelah zaman Nabi, zaman kekhilafahan, mulai dari Khulafaur Rasyidin itu juga sudah dipraktekkan. Jadi laut itu kemudian dikelola, misalkan pada zaman Umar ya, futuhat itu kan terus berlangsung ya, secara masif. Nah, beliau juga sudah membangun angkatan laut kan gitu loh, angkatan laut yang memanfaatkan lautan yang ada di sana, Laut Merah dan lain sebagainya. Nah, tapi tetap itu dikelola oleh negara untuk kepentingan bersama rakyat. Prinsipnya itu ketika ada sumber daya alam ya, entah itu laut, entah itu tambang, entah itu sumber daya alam yang lain, kalau itu jumlahnya sangat melimpah, kemudian menjadi hajat hidup orang banyak, maka negaralah yang harus mengelola itu. Individu tidak boleh ya, termasuk korporasi juga tidak boleh, kelompok orang juga nggak boleh. Artinya benar-benar hanya negara, hasilnya sepenuhnya untuk masyarakat, begitu Ustaz. Ya baik, ke Ustaz Ray ya. Masalah nih Ustaz, bagaimana kita melihat kasus tadi itu seharusnya sebagai pihak pemerintah gitu ya, yang memang harusnya tadi kita bahas bahwa pemerintah pihak pengelola mestinya ya, sumber daya yang memang itu menjadi hajat hidup orang banyak. Dalam kondisi sekarang Ustaz, ini kan sudah terjadi seperti itu kasusnya. Tadi sudah ada pemberitaan bahwa hari ini siang akan ditutup, akan dibongkar ya pagarnya. Cuman ini kan tidak menutup kemungkinan terjadi di tempat yang lain Ustaz. Atau bahkan sudah terjadi dan itu mungkin masih dibiarkan sampai sekarang. Ini, harusnya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini ya, agar tadi kepentingan-kepentingan umum yang harusnya jauh lebih besar dan diutamakan itu ke depannya tidak lagi dikangkangi oleh kepentingan korporasi atau bahkan individu. Iya, sepertinya kalau pertanyaan seperti itu Ustaz, saya pikir pertanyaan yang tidak bisa terjawab. Maksud saya begini, itu pertanyaan yang memancing dalam arti bahwa ini akan terus terjadi. Tidak akan selesai persoalannya. Karena tadi sudah disinggung tentang tata kelola. Tata kelola hari ini itu tidak berangkat dari akidah Islam. Nah, kalau masih dipertahankan tata kelola laut, kelola hutan, kelola dan lain-lain yang kepemilikan umum itu tidak dengan cara Islami, potensi itu saya pikir bukan hilang, akan tambah besar. Kenapa? Filosofinya sederhana. Penguasa itu hari ini dan sebelumnya ataupun yang akan datang, dia butuh dana untuk konsentrasi dia.
Sebagai apa? Misalnya sebagai bupati, wali kota, sebagai nomor RI 1, ataupun mungkin di negara-negara yang adidaya pun seperti itu. Karena tadi sistemnya berangkat daripada yang memang bukan dari akidah Islam. Sehingga memunculkan tadi butuh modal besar untuk konsultasi tadi. Nah, sehingga itu didapat dari mana? Kita bisa tahu, oh, dia dapat itu biasanya dari pengusaha atau para bohir hari ini. Yang hari ini kerennya namanya oligark itu, para oligarki. Sehingga kalau kita berharap seperti tadi, seperti kita menggatang asap, maksud saya tidak mungkin terjadi. Nah, dan saya yakin pula ini pun akan dibiarkan setelah jam 11 kurang seperempat dicabut ini, itu seolah tidak ada kasus lagi. Kasus itu close. Dianggap selesai. Pelakunya tidak pernah dibawa ke persidangan. Kemudian efek jera itu tidak ada, pelaku-pelaku berikutnya memicu untuk dia membuat hal yang baru. Akan terulang lagi dan terulang tempat lagi. Yang lain. Iya. Tadi kan saya katakan, tidak hanya di sini, tidak hanya di Tangerang, Banten ini tidak gitu. Sudah banyak di tempat lain gitu. Iya. Kenapa? Karena sistem itu memungkinkan ketidakadilan itu muncul. Jadi ini hanya semacam ekses saja ya. Iya. Konsekuensi dari sebuah sistem Betul. yang tadi menjadikan oligarki ya sebagai sumber pendanaan dalam setiap kampanye, dalam setiap pesta demokrasi, begitu Ustaz. Betul. Jadi saya yakin ya, saya yakin ya, ini orang yang terlibat dengan ini, kalaupun dihukum, yang di bawah yang kena. Mungkin kepala desanya, itu kan yang lagi rame kan, lagi viral itu kan desa Kohod itu kan, ya kan? Yeah. Padahal itu di belakang ini siapa? Kohod itu desa itu kecil, di belakang ini siapa? Tidak tersentuh. Jadi sekali lagi, kalau kita berharap ini tidak terjadi, dengan sistem hari ini seperti menggatang asap. Terus gimana Ustaz? Ini kan kita juga tidak bisa mendiamkan ya. Ini kan kita juga harus sampaikan bagaimana seharusnya ya, terutama bagi umat Islam ya, bagaimana menyikapi kasus ini agar ini tidak terulang. Kemudian juga kita sebagai bagian dari muhasabah pada penguasa juga kita sampaikan pada pemerintah mestinya sikapnya seperti apa gitu. Gitu ya Ustaz? Iya. Artinya kita tidak diam kan dengan kasus seperti ini. Dan semestinya apa yang dilakukan oleh umat Islam? Iya, kalau kita punya forum sinergi Muslim, forum sinergi Muslim mengusulkan pada para pihak, terutama para penguasa, terapkan syariat Islam. Contoh misalnya tentang pagar laut itu, akses itu akan dibuka, siapapun bisa akses ke sana. Yang tadi disampaikan. Jadi artinya kalau masih dengan aturan yang sama dari aturan manusia, itu pasti potensi-potensi yang lebih besar, lebih buruk lagi pasti terjadi. Tapi kalau dengan Islam, dari aturan yang dari Allah yang maha baik, itu semua bisa dicegah, Ustaz. Semuanya bisa dicegah, semua gitu. Karena negara itu hadir, dia akan mengelola itu dengan amanah, berdasarkan syariat, berdasarkan hukum Allah. Jadi sekali lagi, ajak para ulama yang alim, yang soleh, untuk Untuk diskusikan tentang persoalan umat. Apa sih persoalan hari ini yang tidak bisa dijawab oleh Islam? Ada jawabannya. Para penguasa Pak Prabowo undang para ulama yang soleh, misalnya diundang di sini ada forum sinergi Muslim untuk diskusi. Karena kita juga bagian daripada umat, bagian daripada warga negeri ini, untuk ingin negeri ini baik dikelola. Ingin hanya satu, negeri ini diatur oleh aturan yang baik, yaitu aturan dari Allah Subhanahu wa taala, supaya bisa memberikan keberkahan buat semua gitu. Tidak hanya orang Islam, penduduk negeri ini yang bukan Islam pun akan mendapatkan keberkahan. Baik, ya. Ya, Ustaz Irfan ya. Ustaz, mungkin juga kita bisa mengambil pelajaran ya, hikmah dari kasus ini ya. Bagaimanapun ini kasus yang sebenarnya cukup besar ya dalam konteks sebuah negara yang berdaulat ya, ketika ada sekelompok orang ingin menguasai ya sumber daya alam yang itu menjadi hajat hidup orang banyak. Tapi ternyata kan yang diambil oleh penguasa hari ini tidak sesuai harapan kita gitu ya. Nah, sekarang bagi umat Islam, bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari kasus ini agar kemudian tadi di belakang hari kita tidak kemudian menemukan kasus serupa, atau kalaupun ada, kita bisa mengambil sikap yang tepat ya. Bagaimana seharusnya umat Islam bersikap terhadap kasus serupa ini? Ya, jadi pelajaran berharganya adalah pertama penyadaran kepada masyarakat, kepada umat, bahwa dalam sistem demokrasi kapitalis itu tidak bisa diharapkan, termasuk
yang berkuasa itu Muslim, kalau sistemnya tetap demokrasi kapitalis itu tidak bisa diharapkan. Kenapa? Karena Muslim penguasa tadi itu terjerat, terikat, atau tergadaikan dengan sistemnya. Karena ada transaksional dengan oligarki, mereka dibiayai, mereka dikasih modal kan gitu loh. Sehingga harus imbal balik. Nah, saya pengen juga menyadarkan kepada masyarakat, kepada umat. Seringkali pemerintah itu kan bilang, negara nggak boleh kalah, kan gitu. Faktanya apa? Dalam kasus pagar laut, telak itu, negara kalah. Mulai dari bulan Juli, Agustus pada saat KKP sudah tahu 5 kilo, tapi tetap dibiarkan. Dan sekarang negara kalah. Kenapa? Pelakunya nggak diketahui kan gitu loh. Ini kan goib, seolah-olah goib. Pelakunya nggak diketahui, justru negara malah jadi repot, harus membongkar dan tidak diketahui siapa. Jadi jelas-jelas pemerintah yang bilang negara nggak boleh kalah pun telak kalah dengan siapa? Oligarki. Kan gitulah. Coba pagar laut 30 kilo, biayanya besar itu. Kan kemudian ada yang ngaku itu swadaya masyarakat, boro-boro swadaya masyarakat, wong dia beli pancingan untuk ngail aja nggak bisa, gitu. Apalagi bikin pagar kan. Nah, jadi yang jelas yang bangun oligarki dengan dana besar, begitu dipersoalkan masyarakat, negara tetap kalah karena nggak diketahui atau nggak dipublish siapa pelakunya. Jadi ini semacam pembiaran terhadap kezoliman yang jelas-jelas menzolimi rakyatnya. Nah, itu yang pertama, kesadaran kepada masyarakat bahwa sistem demokrasi kapitalis nggak bisa diharapkan, termasuk penguasa yang Muslim dalam sistem demokrasi kapitalis nggak bisa diharapkan. Nah, penyadaran yang kedua, harapan satu-satunya adalah pada sistem Islam. Pada sistem Islam yang jelas-jelas baik dari pencipta yang maha baik, apalagi kalau kemudian yang menerapkan adalah Muslim yang taat, yang soleh. Itu luar biasa. Potret gambarannya sudah kita tahu pada zaman Rasulullah, zaman para sahabat, zaman kekhilafahan. Kesejahteraan itu tercipta. Keadilan itu tidak hanya dimiliki oleh Muslim, tetapi non-Muslim juga merasakan keadilan yang luar biasa. Jadi sekarang saatnya sadar sistem demokrasi kapitalis itu buruk, sadar sistem Islam itu baik dan bisa memberikan kebaikan kepada semuanya. Baik, ya terima kasih Ustaz Irfan, Ustaz Re. Ya, Sobat Muslim, alhamdulillah kita telah menyelesaikan ya perbincangan tentang bagaimana kita menyikapi ya kisruh pagar laut yang terjadi di Kabupaten Tangerang, dan juga ternyata di daerah lain ya ada juga banyak tempat terjadi hal serupa walaupun belum viral ya. Tapi ini menjadi pelajaran penting untuk kita umat Islam, bahwa itulah kalau kita hidup diatur atau dikuasai oleh sistem yang bukan Islam. Sistem kapitalis dengan sistem politiknya demokrasi memang memberikan kebebasan kepada manusia untuk berbuat sesukanya, termasuk menguasai sumber daya alam yang harusnya menjadi hajat hidup orang banyak oleh hanya segelintir orang. Dan negara tadi ternyata tunduk kepada oligarki yang menjadi penguasa tadi, penguasa dari berbagai sumber daya alam yang ada di negeri kita. Sehingga memang tidak ada pilihan lain bagi kita umat Islam tentu untuk terus berjuang bagaimana agar sistem yang buruk ini kita ganti kepada sistem Islam ya, kepada sistem Islam yang memang akan menjamin kebaikan untuk kita semua dunia hingga akhirat insyaallah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.